Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Excel. Ya. Uh, Menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel itu fungsinya untuk apa? Microsoft Excel fungsinya untuk membuat banyak fungsinya ya. Salah satunya adalah membuat tabel untuk mempermudah menghitung dengan rumus-rumus yang kompleks pun juga bisa. Itu ya fungsinya ya. Jadi intinya dengan Excel itu memudahkan kita untuk membuat tabel-tabel dengan rumus-rumus tertentu. Oke, baiklah. Langsung saja saya mulai. Kali ini saya akan membuka Excel-nya dahulu ya. Microsoft Excel. Microsoft Excel saya cari dulu. Ini ya Excel ya. Saya menggunakan Excel versi 2016. Saya mulai dulu ini home, blank workbook ya. Oke. Sebelum saya mulai dengan Excel ya, saya jelaskan dulu beberapa bagian di dalam Excel ya. Jadi hal yang pertama perlu kita perhatikan adalah di dalam Excel itu ada kolom A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini kolom namanya. Ya, ini namanya kolom. A, B, C, D, E, F, G, sampai akhir itu paling jauh adalah ini, O, P, ya. Ini paling jauh adalah X, F, D. Jadi ini paling awal A, kemudian saya gerakkan ke kiri, ini A, ini sudah, dan seterusnya B, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, dan seterusnya. Paling jauh adalah X, F, D. Ini kolom ya, kolom A, B, C, D. Baris itu adalah baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan paling bawah adalah baris 1.048.576 paling bawah. Ya, jadi kalau Anda gerakkan terus-menerus ke bawah, itu akan menuju baris 1 juta sekian. Ini yang perlu Anda pahami dahulu. Ini baris ya. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kalau ada pertemuan antara baris dan kolom, ini namanya sel. Ya, namanya sel. Sel A1, ini sel A1 ya. Coba lihat. Jadi kalau di sini ada namanya grid ya. Di sini ada namanya grid. Kotak-kotak banyak sekali dengan garis yang agak abu-abu tipis ya. Ini namanya grid lines ya, grid lines. Dan ada satu bagian ya warnanya lebih tajam dari lain-lainnya. Contohnya ini. Nah, ini namanya pointer. Jadi kalau saya letakkan di sini pointernya, maka
akan muncul A1. Coba sekarang, mouse-nya saya tekan, saya letakkan di H8. Nah ini H8. Ya, ini namanya pointernya ada di H8. H8 ini dinamakan sel ya. Jadi sel H8. Jadi pertemuan antara baris dan kolom dinamakan sebagai sel. Kalau kita menyebut A, B, C, D, E, F, itu namanya kolom. Kalau 1, 2, 3 ini baris, tapi kalau menyebut H8, H14, kalau saya klik di sini, O8, M3, ini namanya sel M3. Sel M3. Perlu kalian perhatikan dulu. Ya, pertama pahami. Di dalam memahami Excel, yang pertama dipahami dulu adalah Anda harus paham baris, mana yang dinamakan baris, mana yang dinamakan kolom, dan mana yang dinamakan sebagai sel. Jadi Anda harus paham itu dulu. Ya, Anda harus paham itu dulu. Tahap berikutnya, kalau itu sudah paham, sudah paham baris, sudah paham kolom, sudah paham sel, tahap berikutnya adalah Anda harus memahami tentang lebar, ya, lebar sel. Ini standarnya ya, standar segini aja. Ini. Sekarang tentang mouse, ya mouse. Bentuk mouse ini ya saya gerak-gerakkan ini bentuknya macam-macam ya. Ya, bentuknya macam-macam. Jadi, kalau bentuknya ini adalah seperti ini posisi mouse di posisi bebas. Mouse di posisi bebas. Ya, kalau bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya seperti palang putih itu, mouse di posisi bebas. Tapi kalau mouse saya letakkan di dalam antara baris dan kolom, ini A, ini B, ini ada batasannya ini. Nah, batasannya di sini. Nah, ini akan membentuk panah kanan kiri. Ini berfungsi untuk merubah lebar kolom. Ya, ini berfungsi untuk merubah lebar kolom. Ya, ini berfungsi untuk merubah lebar kolom. Coba kita perhatikan ya. Nah ini Anda perhatikan. Kolom A semakin lebar. Saya kembalikan. Sekarang E-nya saya perlebar. Ini. Jadi caranya gini, cara melebarkan itu ya. Cara melebarkan gini, cara melebarkannya. Ini mouse saya letakkan. Kalau E-nya ingin saya lebarkan, maka mouse-nya saya letakkan di antara E dan F. Terus kemudian ini saya tekan, saya gerakkan ke kanan. Jadi saya letakkan di sini, mouse-nya saya tekan, saya tahan, saya gerakkan ke kanan. Maka semakin lebar, saya gerakkan ke kiri, semakin menyempit. Begitu juga dengan baris. Kalau mau saya letakkan antara batas baris ini jadi semakin, nah ini. Jadi semakin dalam ukuran barisnya. Nah ini. Itu.
Ini sel gerakan ke bawah, maka semakin dalam. Ini yang perlu kalian pahami tentang Excel ya. Terus selanjutnya saya akan menulis kata misalkan selamat datang. Misalkan gini. Jadi kalau saya menulis itu gini ya. Kalau saya mouse-nya saya letakkan di bagian kolom E3 atau sel E3 ya, saya letakkan di E3, nulisnya dia di sel E3. Misalkan saya nulis selamat datang di pelajaran Excel. Nah, ini. Ini. Maka ini dan Anda lihat sekarang, lihat tulisan selamat datang di pelajaran Excel ini posisinya tulisannya melebihi batas kolom E. Melebihi batas kolom E. Tulisan seperti ini pada kondisi tertentu dianggap tidak baik. Ya. Nah, sekarang kalau di kolom F saya beri tulisan lagi misalkan selamat datang juga. Ini. Maka tulisan Excel hilang. Jadi kalau E saya tulis, tadi tulisannya kan melebihi batas dari kolom E, terus kemudian yang F saya beri tulisan lagi, maka tulisannya yang Excel ini hilang. Nah, biar kelihatan bagaimana, ini harus saya lebarkan. Seperti itu. Ini cara menulisnya. Ini yang perlu dipahami pertama kali cara menulis. Oke. Baik, ini dasar-dasar dahulu ya, dasar-dasar dahulu. Tuh. Sebagai bahan latihan, ini akan saya coba dulu ya. Saya akan membuat kolom. Sekarang adalah, tapi sebenarnya Excel itu tidak dipakai untuk menulis, tapi untuk membuat tabel. Biasanya untuk tabel laporan-laporan keuangan, ya. Untuk tabel-tabel yang ya kecenderungannya untuk tabel lah gitu, intinya gitulah. Untuk tabel nilai, untuk laporan keuangan, untuk daftar-daftar kependudukan dan seterusnya. Baik, sekarang saya akan menulis ini, ya, menulis latihan Excel 1. Ini. Saya akan menulis latihan Excel 1, tulisannya di A1. Kemudian saya menulis klinik terapi herbal. Saya buat judul klinik terapi herbal. Sehat sentosa.
Jadi saya menulis latihan Excel 1 di kolom atau di sel A1, klinik terapi herbal di sel A2, sehat sentosa di A3. Kemudian saya di sini akan menulis harga terapi di B6 ya. Di B6 ini saya akan menulis nomor 0 ya, NO titik. Kemudian di sini saya menulis nama pasien, jumlah konsumsi, tanggal terapi, satuan, harga per total, nilai barang, Oke. Saya sudah menulis seperti ini ya. Ingat, harga atau tulisan harga terapi saya tulis di B5 ya, B5. Nomor saya tulis di B6 ya. Kemudian posnya saya pindah kotak-kotaknya ini, saya klik C6, saya tulis nama pasien. Nah, ini karena tidak kelihatan ya. Karena tidak kelihatan, ini saya perlebar sekarang biar kelihatan. Jumlah konsumsi. Ini juga saya perlebar. Tanggal terapi ini terlalu lebar, saya persempit. Satuan harga per botol, nilai barang, diskon terapi, nilai diskon, status hadiah, umur dalam hari. Ya, ini dah. Jadi sudah kelihatan semua. Jadi kalau saya tekan 0, maka di atas akan muncul tulisan NO. Kalau saya ketik nama pasien, muncul seperti nama pasien, jumlah konsumsi, tanggal terapi, satuan, harga per botol, nilai barang, diskon terapi, nilai diskon, status, hadiah, umur hari. Sekarang saya akan menulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7, 8,
dengan grup. Nah, ini. Kemudian nama pasien, misalkan ini saya tulis di Anda Dani Sita Yuti Redi Ina Andin Popo. Nah, misalkan gini ya, bisa tulis seperti itu. Jumlah konsumsi saya isi 5 1 2 4 2 8 terus berikutnya adalah untuk menulis tanggal. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sekarang adalah menulis tanggal. Ini saya akan menulis tanggal ya. Menulis tanggal dengan acuan bahwa tanggalnya, bulannya adalah sama semua, bulan 12 ya, bulan 12. Sekali lagi, saya patokannya adalah bulannya bulan 12. Nah, untuk mengetahui cara menulis tanggalnya, kita perlu lihat di sini pakai tanggal apa. Sementara saya rubah dulu posisinya. Cara menulis tanggal, untuk mengetahui ini tanggal berapa, kita kan bisa tahu di sini. Ini ada tanggal 20 bulan 12 tahun 2020. Ya, di bawah ini ada tulisan 20 12 2020. Kalau formatnya Indonesia, maka kita menulis tanggalnya adalah seperti ini. Saya acak aja ini 12 15 12 2020. Ini 18 14 2020. Nah, 14
Satuannya saya acak aja. Satuannya foto. Oke. Seperti foto lagi. Ya, ini mau satu-satu ya. Ini foto. Ini dari atas sampai bawah ini akan saya beri tulisan foto. Ini kalau satu-satu kan lama. Paling cepat itu adalah caranya seperti ini. Jadi, paling cepat seperti ini ya. Saya nulis botol dulu. Kalau sudah, ini cara mengcopy tulisan biar cepat. Saya letakkan mouse di tanda titik ini. Saya letakkan mouse di tanda titik ini. Ini. Muncul tanda plus gini ya ciri khasnya ya. Jadi ini ada pointer seperti yang sudah saya sebut tadi. Ini ada pointer, ya, ini ada pointer. Ini ada pointer, nah ini, ya. Di pojok kanan pointer ini ada titik. Jadi kalau mouse saya letakkan di tanda titik, ya, kalau mouse saya letakkan di tanda titik, maka mouse-nya berubah jadi plus, ya, jadi plus. Ini. Kemudian saya tekan, saya turunkan. Maka langsung otomatis menulis, mengcopy sendiri. Ini harga per botol saya acak. Oke. Di sini saya tulis tanggal sekarang. Sekarang tanggal 20 bulan 12 2020. Ini terpisah ya. Tanggal sekarang di sini. Ini saya lihat ya, dilihat. Tanggal sekarang ada di sini. Ini tanggalnya. Ada di sel EI 5. Tulisan TGA sekarang ini ada di sel H6. Oke, perhatikan ya, perhatikan sekali lagi perhatikan ya. Sekali lagi perhatikan. Saat menulis di Excel, perhatikan masalah posisi sel ya. Lihat 0 titik di sel B6 ya. Menulis nama pasien di sel C6. Menulis jumlah konsumsi di sel D6. Sendiri-sendiri. Menulis tanggal terapi di sel E6.
menulis satuan di sel F6, menulis harga per botol di sel G6, dan seterusnya. Ya, ini yang perlu kalian perhatikan adalah hal seperti ini. Tahap berikutnya adalah angka kalau tanpa ada tanda desimalnya atau tanda satuannya ini tidak terlihat. Ini susah melihat ya, ini berapa angkanya. 150 juta atau 15 juta ataukah 150.000, kita kan tidak tahu ya, tidak tahu. Maka caranya adalah ini kita blok. Nah, kalau blok tandanya gini ya. Ini tandanya. Lihat, palang putih ya. Ini saya blok. Saya klik tanda ini home. Home. Saya klik koma style ini. Nah, sekarang kelihatan ini. Oke. Tugas ini nomor ada isinya, nama pasien ada isinya, jumlah konsumsi ada isinya, tanggal terapi ada isinya, satuan sudah ada isinya, harga per botol ada isinya. Nah, sekarang nilai barang itu apa? Nah, sekarang ini. Saya beri contohkan. Nilai barang itu rupanya adalah sama saja jumlah konsumsi dikalikan harga per botol. Jumlah konsumsi dikalikan harga per botol. Diskon terapi itu sama dengan 10% dikalikan nilai barang. Maaf ya. Diskon terapi itu 10% ya. Diskon terapi, nilai diskon nilai barang ini kalikan nilai barang. Nilai diskon itu sama saja nilai barang dikurangi
diskon terapi. Ini saja nih, sementara nggak usah nih kesulitan ya. Ini aja. Kalau umur tanggal sekarang kurangi tanggal terapi. Oke ya, ini ya. Nilai barang adalah nanti rumusnya adalah jumlah konsumsi ini dikalikan harga per botol. Nah, oke, kita isi dulu ya. Ya, nilai barang kita isi dulu, nilai barang kita isi dulu, nilai barang kita isi dulu. Nilai barang kita isi dulu. Caranya adalah gimana caranya? Berarti dimana? Perhatikan dulu. Cara mengisi jumlah barang adalah ya, cara mengisi jumlah barang adalah jumlah konsumsi kalikan harga per botol. Ya, kalikan harga per botol. Jumlah konsumsi kalikan harga per botol. Jumlah konsumsi ini ada di mana? Nah, ini. Angkanya ini. Di D7. D7. Kalikan harga per botol. Harga per botol ada di G7. Ya, ini. Ini D7. Ini G7. D7. G7. D7. G7. Ya, perhatikan ya. Ini dulu. Berarti nilai barang sama saja. Kita tidak usah memasukkan angkanya ya, tapi selnya saja yang kita masukkan. Berarti sama saja D7. Nah ini, lihat. Ketika saya menulis D7, bagian angka 5 ini akan langsung diberi tanda. Kalau Anda pakai Windows 10, Excel 2016, ini akan langsung diberi tanda. Ya, langsung diberi tanda. D7 dikalikan, kalikan itu bintang ya, tanda bintang. Itu terletak di bagian angka 8 ya. Di angka 8 itu ada tanda bintang itu. Ya. Ini. Kali itu bintang. Jadi kalau Anda pakai keyboard, jadi saya ulangi lagi. Nilai barang adalah D7 dikalikan dengan kali itu tanda bintang ya. Angka bintang itu kalau di keyboard terletak di pas di angka di angka 8 ya, di atas di keyboard angka 8. Nanti Anda lihat. D7 kalikan harga per botol itu G7. Nah, lihat. Ketika saya menulis sama dengan D7 kalikan, kali itu bintang ya, bintang ya. Maka secara otomatis ini akan diberi tanda. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini
Untuk selanjutnya, cara menulis angka berikutnya di bawahnya ya sama dengan kalau tadi D7 sekarang D8 dikalikan G8. Nah, seperti itu. Bawahnya D9 dikalikan G9. D9 dikalikan G9. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau satu-satu kan lama. Ya, kita mainnya copy aja. Caranya dari atas ini, dari angka yang sudah kita tulis, kita copy saja. Caranya ini, maksudnya saya letakkan di titik, ada titik pointer ya. Ini pointer ada titiknya. Titik pointer di sini ya. Copy. Mouse saya tekan, tarik ke bawah. Ya, sekali lagi, saya hapus saja ini. Saya hapus. Saya letakkan di sini, di titik pointer. Saya tekan, saya tarik ke bawah. Diskon terapi itu rumusnya adalah 10% kalikan nilai barang. Caranya bagaimana? Saya ketik sama dengan 10% dikalikan nilai barang H7 ya. Saya ketik H7. Nah ini. Enter. Setelah itu tinggal saya copy. Nilai diskon adalah nilai barang dikurangi diskon terapi. Nah ini sama saja, sama dengan H7 dikurangi I7. Nah ini. Hari sementara tidak usah dulu aja lah. Saya hapus. Ya udah ini. Dari saya cukup itu dulu aja. Tidak usah banyak-banyak. Nanti saya jelaskan lagi untuk materi berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Pelajari ini dengan benar. Karena essay itu sangat penting ya. Ini dasar-dasarnya dulu. Saya tidak akan menambah-nambah dulu. Oh iya, masih satu lagi ya. Maaf. Sekarang saya mau menghitung total nilai barang berapa. Ini saya beri tulisan ini. Saya total jumlah. Total. Saya akan menulis total, rata-rata, maksimal, minimal. Ya. Kalau total saya pakai perintah sama dengan sum. Sum ini saya blok, kurung tutup. Ini aja. Jadi saya tulis sama dengan sum
Nilai barang yang pertama ada di sel H7. Saya ketik H7. Sudah. Saya ketik titik 2. Nanti Anda cari di keyboard ada titik 2. Letaknya di sebelah kanannya L. H7 sampai nilai barang terakhir H16. Tutup. Ini. Kalau rata-rata sama dengan average. Membuka H7 titik 2 H16. Kalau maksimal sama dengan max H7 titik 2 H16. Kalau min sama dengan min H7 titik 2 H16. Ini untuk melihat sampingnya cukup di copy saja. Baik, saya kira materi Excel hari ini cukup itu dulu aja. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Nanti selanjutnya adalah bagaimana cara menghias tulisan-tulisan ini ya. Memberi garis tebal dan seterusnya. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.